Mama. Ini rumahnya di mana, Mama? Di atas gunung kah? Di sana ya. Berada di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut, terdapat sebuah kabupaten tepatnya di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, kira-kira ada apa saja potensi yang ada di Pegunungan Arfak ini? Terus saksikan Rekam Indonesia. Mama, ini agak susah, Mama, ini. Tak sedikit cerita mengisahkan keindahan alam di dataran tinggi Papua Barat ini. Melalui perjalanan darat, saya memutuskan langsung menuju ke Pegunungan Arfak. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam lamanya dari kota Manokwari dengan menggunakan mobil off-road. Hal ini karena akses jalan menuju ke Pegunungan Arfak masih dalam tahap perbaikan. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Terdiri dari 10 distrik, kabupaten ini memiliki morfologi wilayah pegunungan dengan panorama yang luar biasa indah. Berbeda dengan kabupaten pada umumnya di Indonesia, Pegunungan Arfak adalah sebuah kabupaten kecil dengan sejuta potensi yang ditawarkan. Pasar adalah tempat dilakukannya transaksi jual-beli kebutuhan hidup manusia. Jika biasanya pasar identik dengan keramaian, tidak di Pegunungan Arfak. Pasar tradisional Arfak hanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Berbagai barang dijajakan di pasar ini, namun dari semua dagangan, hasil pertanian yang paling mendominasi. Kehidupan masyarakat Pegunungan Arfak yang jauh dari pusat kota menjadikan pasar sebagai kebutuhan pokok. Di sini, saya langsung merasakan kehangatan masyarakat Arfak yang dibalut dengan senyum ramah. Pasar tradisional Arfak tidak berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 3 jam saja. Biasanya, masyarakat yang berbelanja langsung membeli barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam seminggu ke depan. Bagi masyarakat Pegunungan Arfak sendiri, pasar bukan hanya sekedar tempat berbelanja, namun menjadi media dalam menjaga silaturahmi antar sesama. Besar sekali berarti 100.000 segini ya. Ini pasti pada penasaran kenapa di daerah pegunungan seperti ini terdapat ikan. Nah, dan ternyata di sini itu ada yang namanya Danau Anggi Giji dan Anggi Gida ya. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat danau kebanggaan masyarakat Pegunungan Arfak. Ini besar-besar, Bang. Makasih ya, Bang ya. Negara kita Indonesia dianugerahi bentangan alam dengan sisi yang berbeda pada tiap daerah. Sebagai daerah pegunungan, keindahan alam Pegunungan Arfak tidak usah diragukan lagi. Keindahan ini begitu saya rasakan tatkala saya menuju ke salah satu danau di Pegunungan Arfak. Sekarang saya sudah ada di salah satu spot untuk bisa melihat danau, dan tepat di belakang saya ini namanya Danau Anggi Gida. Tapi memang kendalanya masih ketutupan kabut, padahal ini sudah jam 11 siang dan udaranya masih sangat dingin. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu danau lagi, itu namanya Danau Anggi Giji. Danau Anggi Gita merupakan satu danau yang berada di balik perbukitan yang memisahkan satu distrik dengan 9 distrik lainnya. Masyarakat Arfak lebih mengenal danau ini dengan Danau Perempuan. Namun sayang, saya kurang beruntung. Cuaca yang berembun membuat saya sedikit susah untuk bisa melihat Danau Anggi Gita dengan jelas. Dari Danau Anggi Gita, saya melanjutkan perjalanan ke Danau Anggi Giji. Danau ini lebih besar dibanding dengan danau sebelumnya. Masyarakat Arfak juga mengenal Danau Anggi Giji sebagai danau laki-laki. Danau Anggi Giji memiliki perairan yang sangat tenang. Tumbuhan khas pegunungan nampak tumbuh subur di antara tepian danau. Umumnya, tumbuhan-tumbuhan ini adalah endemik khas Arfak, yang berarti tidak ada di tempat lain. Danau Anggi Giji nampak sangat elok di antara perbukitan Firdaus yang mengelilingi danau ini. Danau kebanggaan masyarakat Arfak ini benar-benar menghipnotis mata. Danau Anggi Giji selain menawarkan alam yang cantik, juga dijadikan sebagai denyut nadi kehidupan warga. Tak sedikit yang mencoba peruntungan dengan memancing di sekitaran jeti atau dermaga danau. Lain halnya dengan Amir yang menangkap ikan dengan menjaring setiap pagi hari di sekitaran Anggi Giji. Kekayaan hayati di Danau Anggi Giji ini memang cukup melimpah. Ini kenapa? Sebagian masyarakatnya memanfaatkan dengan menangkap ikan. Ini ikan apa, Bang? Ikan mujair? Ikan mujair ya, besar-besar sekali. Ini tadi dijaring dari tadi pagi?
Dari tadi pagi ikan mujair. Tapi memang ini bukan ikan endemik khas Danau Anggi Giji, melainkan ikan yang sudah dipijakan oleh pemerintah Pegunungan Arfak dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakatnya. Kuliner adalah salah satu warisan leluhur yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Banyak cara untuk bisa mengolah berbagai makanan tersebut, tentunya dengan cita rasa selangit. Nah, sahabat Agam, dingin-dingin kayak gini paling pas kalau kita menikmati kuliner yang hangat-hangat. Nah, tadi ikan mujair yang sudah kita tangkap bersama dengan Mama Salo dan juga Kakak Pau diajak membuat yang namanya mabuan hose ya. Mabuan hose. Berarti sekarang kita haluskan bumbu ini ya. Di Pegunungan Arfak, mabuan hose adalah salah satu kuliner istimewa yang banyak dinanti. Gurihnya daging ikan mujair dipadu dengan bumbu khas dijamin membuat siapa saja yang mencobanya ketagihan. Siapkan sejumlah bahan dasar yang terdiri dari ikan mujair, tomat, daun bawang, cabai merah, bawang putih, dan daun seledri. Haluskan cabai, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Panasin minyak ya. Ini kebayang nggak sih saking dinginnya di Pegunungan Arfak, minyak makan aja bisa beku. Artinya? Oke, panasin ya. Artinya panasin. Semua? Semua? Sudah panas. Tumis bumbu hingga harum. Masukkan ikan dan tunggu hingga bumbu meresap ke dalam daging ikan. Jika sudah, tambahkan air secukupnya. Masukkan pula daun bawang, daun seledri, dan batang serai. Diamkan ikan hingga matang. Mujair adalah ikan air tawar yang lezat, serta memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan termasuk membantu mengurangi berat badan. Angkat mabuan hose dan sajikan. Sahabat, rasa ikan mujair khas Arfak berbeda dengan ikan mujair pada umumnya. Daging ikan mujair di Arfak sangat gurih dan tidak ada bau tanah karena hidup bebas di danau. Ini emang luar biasa enak. Makan ikan mujair ya, mabuan hose, ditambah dengan bumbu-bumbu khas tadi ya. Ada daun bawang juga langsung diambil dari pekarangan rumah ya. Luar biasa. Masuk. Enak, selamat makan. Ini ya. Masyarakat Arfak memang sangat pintar dalam memanfaatkan alam dan hampir semua tumbuhan di sini bisa diolah menjadi makanan. Ini kita lagi cari pakis. Yang muda-muda saja, Mama? Yang muda saja. Yang muda-muda saja. Alam menyediakan berbagai tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh kita manusia. Di Pegunungan Arfak sendiri, masyarakatnya sangat bijak dalam mensyukuri segala nikmat Tuhan yang telah diberi. Sudah ya Mama ya? Nah ini dia pakis-pakis yang sudah kita cari dan nanti akan dibuat masakan khas Pegunungan Arfak ya Mama ya. Berarti kita langsung pulang ya. Sudah ya? Pakis. Ayo. Pakis-pakis yang terkumpul kemudian siap dimasak. Pakis adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji. Tumbuhan pakis tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan lautan. Dari total sekitar 12.000 spesies pakis, terdapat hampir 3.000 yang tumbuh di kawasan Malaysia yang mencakup Indonesia. Mama, sekarang kita mau masak apa? Mabuan batoromok. Batoromok ya. Kita haluskan ini dulu ya. Rica merah ya. Rica, seng merah. Seng merah. Seng merah. Seng merah. Batarak Muf merupakan masakan yang hampir setiap hari dibuat oleh masyarakat Arfak. Mudahnya dalam mencari bahan dasar menjadi alasan kenapa kuliner ini sering dibuat. Batarak Muf dalam bahasa Arfak berarti tumis sayur. Pakis dicampur dengan pucuk labu siam. Sedangkan untuk bumbu Batarak Muf terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan daun seledri. Haluskan cabai, bawang merah, dan kemudian bumbu siap ditumis. Mama Salo, ini daun pakis sama sayur-sayuran ini dimasak memang sudah dari dulu? Iya, dari dulu.
Dari turun nenek, tete. Dari nenek, tete. Itu masak ini, itu pakai masak ini makan. Makan. Dulu makan ini saja, tidak ada sayur-sayuran ya? Sayur-sayuran. Oke. Turun itu pakai ini masak. Si ini saja. Ini saja. Ini saja. Berarti orang Arfak kuat-kuat ya makan sayur terus ya? Sini sekarang dipotong? Iya. Dipotong nanti langsung dimasak ya? Memasak batarak mup tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini bertujuan untuk menjaga kandungan vitamin pada sayuran. Ini alasan kenapa masyarakat di sini tidak membutuhkan yang namanya vitamin ya Mama ya, tidak membutuhkan obat-obatan karena tiap hari itu makan sayur, jadi badan sehat ya Mama ya, kuat ya bekerja ya, ke kebun gitu ya. Sayur terus setiap hari ya. Aduk batarak mup sesaat hingga sayuran layu. Sudah matang? Sudah makan. Sudah matang. Ya, angkat. Enak Mama. Meski sederhana, rasa batarak mup sangat nikmat. Rasa gurih pakis dengan lembutnya pucuk labu membuat saya tak cukup satu kali. Rasanya ingin nambah lagi dan lagi. Makan. Nambah Mak? Lapor, pemerintah serta masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak siap. Terdiri dari 4 bahasa, yaitu bahasa Hatam, Sou, Meyah, dan Mauleh. Masyarakat Arfak masih sangat mempertahankan tradisi budaya. Oke, Mak. Nah, ini adalah salah satu tradisi yang ada di Pegunungan Arfak. Ini disebut dengan Mayora, yaitu menari bersama dengan masyarakat Pegunungan Arfak. Dalam menyambut tamu, suku Arfak memiliki tradisi cara tersendiri. Tari ular adalah sebuah tanda diterimanya seseorang oleh suku Arfak. Penyebutan tari ular disebabkan oleh gerak dan formasi yang menyerupai liukan ular dan mengikuti irama nyanyian yang didendangkan. Sebenarnya, tarian ini tak hanya dilakukan pada saat menyambut tamu saja, namun juga saat diadakan pesta perkawinan, panen raya, ulang tahun, dan acara penting lainnya. Sudah. Ini memang kalau untuk yang bernyanyi ini disebut dengan berdendang. Ini adalah salah satu penggambaran situasi yang sedang terjadi saat ini. Ini kan memang lagi menyambut tamu ya. Simpel tapi capek. Para penari baik laki-laki maupun perempuan memainkan tarian di depan rumah kaki seribu, yaitu rumah khas suku Arfak. Setelah dari pekarangan, tarian pun dilakukan tepat di atas bagian depan rumah. Tarian ular memang dilakukan secara berkelompok oleh semua lapisan masyarakat, baik tua, muda, pria, wanita, hingga anak-anak sekalipun. Menggunakan pakaian adat khas Arfak, para penari begitu larut dalam kegembiraan. Hentakan kaki saat meloncat semakin memeriahkan suasana. Oke. Pak, ini kalau kita lihat kan tariannya simple, sangat sederhana ya, hanya loncat-loncat saja. Ini ada maknanya nggak Pak di balik tarian ini? Ini apa rasa senang, gembira. Oke. Ya karena mungkin mereka mendapatkan sesuatu Kedatangan tamu, kedatangan ya? tamu. Oke. Ya itu biasa seperti itu. Terus ada syukuran ataupun ada acara-acara ya tradisi adat yang bisa mereka ya rasa bahwa ini merupakan ya suatu yang baru
sesuatu yang membuat sampai mereka senang, gembira, pasti mereka lakukan tarian adat. Dan seperti semua ini. kegiatan Ya. Adat masyarakat Sukarpak memang dilakukan Ya, di dilakukan seperti Rumah ini. Kaki Seribu Di ya? Rumah Kaki Seribu, seperti itu. Oh, kita lanjut. Lanjut. Oke. Tarian ular memiliki makna yang sangat tinggi. Loncatan kaki menggambarkan kegembiraan masyarakat yang sedang bahagia akan suasana yang terjadi. Bergandengan tangan berarti kebersamaan dan tetap bersatu dalam kondisi apapun. Tarian ini dilakukan pula tanpa formasi khusus, hanya melingkar, saling menghimpit, dan meloncat. Gerakan tarian menceritakan tentang romantisme, kepahlawanan, hingga keindahan alam. Tarian ular pun berlanjut hingga dalam rumah. Sebenarnya dulu tarian ular memang dilakukan di dalam rumah kaki seribu. Hal ini karena nenek moyang orang Arfak mengadakan pesta kemenangan setelah berperang di dalam rumah. Ikut dan menyatu dengan masyarakat Arfak dalam tarian ini membuat saya begitu bangga menjadi bagian dari Khatulistiwa. Indonesiaku, Indonesiamu memang luar biasa. Usai menari, biasanya dilanjutkan dengan bercocok tanam. Hal ini menggambarkan keseharian masyarakat Arfak yang banyak menjadi petani. Sahabat, pasti Anda penasaran, kenapa rumah adat khas Arfak disebut dengan rumah kaki seribu, bukan? Rumah kaki seribu mempunyai bentuk yang tidak jauh berbeda dengan rumah panggung pada umumnya. Atap rumah terbuat dari daun pandan, bagian badan rumah terbuat dari kayu khas Arfak yang disebut aruwok. Konstruksi disusun tanpa menggunakan paku, tetapi hanya diikat menggunakan rotan. Desain rumah kaki seribu yang menarik lainnya yaitu terdapat 2 pintu saja tanpa ada jendela atau ventilasi udara lainnya. Penyebutan rumah kaki seribu sendiri dikarenakan tiang rumah yang banyak. Seiring berkembangnya zaman, saat ini tak banyak lagi suku Arfak yang tinggal di rumah kaki seribu. Namun begitu, rumah kaki seribu sering dijadikan tempat untuk berkumpul dan melepas rindu bersama dengan keluarga terkasih. Nah, sahabat Agam, kalau kita berbicara tentang tradisi, pasti tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kuliner. Nah, di Pegunungan Arfak sendiri, ini ada namanya kulinernya, namanya apa, Bang? Ipang Guriai Hongti. Ipang Guriai Hongti. Ini terbuat dari ayam, terus nanti dibakar dengan kulit kayu khas Arfak ya? Iya. Berarti pertama kita potong-potong dulu ayamnya ya? Betul, Pak. Saya bantu berarti. Iya. Ya. Kuliner Ipang Guriai Hongti adalah masakan adat yang banyak dibuat saat dilakukan upacara atau pesta. Berbahan dasar daging ayam, Ipang Guriai Hongti biasanya memang dimasak beramai-ramai. Ayam yang telah dibersihkan kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, haluskan bumbu untuk campuran Ipang Guriai Hongti nanti. Ini sudah halus? Sudah halus. Sudah halus ya? Iya, iya. Jadi yang unik, bukan hanya tradisinya saja, tetapi peralatan memasaknya pun masih sangat tradisional dan ini disebut dengan huga dari kayu khusus ya? Iya, kayu Pak ya? Ya. Aho. Aho itu tumbuh. Tumbuk. Aho halus. Aho. Aho sampai halus maksudnya ya? Dahulu, tradisi memasak di Indonesia pada umumnya memang melibatkan kekayaan alam. Di Papua sendiri, hal ini masih sering kita jumpai. Susun potongan daging ayam dalam kulit kayu, kemudian tambahkan beberapa jenis sayuran, mulai dari daun muda ubi jalar, pucuk labu siam, dan beberapa sayuran lainnya. Tutup bagian atas kulit kayu, dekatkan kulit kayu pada potongan dahan, dan ikat menggunakan tumbuhan merambat. Ini yang membuat masakan ini sangat spesial, yaitu pada media pematangannya menggunakan kayu bengon ya? Kayu bengon. Kulit kayu bengon. Kayu bengon ini ada di ketinggian. Cuma ada di 2000 ketinggian kaki di atas permukaan dan laut. banyak terdapat di Arfak ya? Ya, ada di Arfak Banyak terdapat saja. di Arfak. Ya, Nanti kulit tinggal Kita- dimatangin atau kita dimasak matang ini berapa pakai- lama? Kasih panas di api sekitar 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Ya, Lama. supaya dia bisa matang. Bara api yang membakar Ipang Guriai Hongti harus maksimal. Hal ini karena kulit kayu yang digunakan sebagai pembungkus cukup tebal. Proses memasak Ipang Guriai Hongti memang memakan waktu yang panjang. Air akan mendidih dan keluar di antara celah kayu.
Kemudian, kulit kayu yang dibakar akan menghitam. Ini setelah 2 jam akhirnya ibang gurianya sudah matang ya Bapak ya, dan ini sudah siap disantap. Ya, untuk kita sajikan sana. Disajikan di sana ya. Oke, kita angkat ya. Iya. Ini kita masuk ke dalam bersama. Bim salabim. Ya, sudah. Ya. Pisahkan daging ayam dengan sayuran. Dalam acara memasak ini, hidangkan pula ubi jalar dan kentang rebus. Juga angkat Kak. Angkat. Sana, Pak. Ini dia. Iya. Momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pegunungan Arfak. Setelah matang, nanti semua masyarakat berkumpul dan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ini Mama, ubinya ya? Iya, ubinya. Siap makan. Oke, kita makan. Oke, selamat makan. Ayo, silakan diambil. Makan. Karena kondisi Pegunungan Arfak sangat dingin sehingga kontur tanahnya sangat subur. Ini dimanfaatkan oleh masyarakat Pegunungan Arfak untuk bercocok tanam, dan hampir di tiap pekarangan rumah kita bisa menemukan berbagai tanaman. Dan ini lagi om wortel ya. Ini om wortel itu bahasa Arfaknya cabut wortel. Ya, Arfak cabut Cabut wortel. Sektor lingkungan pertanian merupakan sektor strategis pembangunan di Pegunungan Arfak karena potensi sumber daya pertanian yang dimiliki Arfak sangat melimpah. Sebagai daerah pegunungan, tanah di Arfak memang sangat baik sebagai lahan pertanian. Namun kondisinya yang dikelilingi oleh perbukitan, masyarakat Arfak lebih memanfaatkan lahan seadanya untuk menanam berbagai macam komoditi. Bercocok tanam di Pegunungan Arfak tidak membutuhkan pupuk khusus, namun masyarakat Arfak harus jeli memilih jenis sayuran yang cocok dengan suhu dingin. Nah, ini wortel-wortel yang dipanen ini tidak hanya memasok di Pegunungan Arfak saja ya Mama ya, tapi nanti dijual di Manokwari ya. Sekilonya berapa Mama? Ketahu berapa Mama sekilo? Hah? Berapa? 20.000. 20.000. 40.000. 20.000. Ayo, kita antar ke sana. Ayo jalan. Mari. Ya, cerita yang tapi ya teteh cerita ya mungkin ada Menutup petualangan saya kali ini di Pegunungan Arfak, saya mengunjungi satu spot untuk bisa melihat permukiman penduduk yang dibalut dengan keindahan alam Pegunungan Arfak. Bukit Cobrey adalah satu spot paling menawan di Pegunungan Arfak. Dari sini saya bisa melihat keindahan Pegunungan Arfak 160 derajat dengan bentangan alamnya nan memukau. Sebenarnya, Bukit Cobrey adalah perbukitan gundul yang ditumbuhi oleh sejumlah tumbuhan. Namun, karena lokasinya yang pas menghadap dengan Danau Anggi Giji, membuat Bukit Cobrey cocok untuk menikmati alam Arfak. Cagar alam Pegunungan Arfak memang masih menyimpan banyak misteri yang hingga kini belum terungkap. Sejarah dan tradisi budaya yang ada, 2 danau yang diapit perbukitan yang indah, serta kedalaman air danau yang masih menyimpan selaksa misteri. Pastikan Anda tidak beranjak dari layar kaca Anda, karena kami akan segera kembali dengan informasi unik lainnya. Hanya di Ragam Indonesia.